Shalom, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3. Tema pembelajaran hari ini, Allah Pencipta Keragaman Flora. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan anak-anak ambil waktu untuk berdoa. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata flora? Apa itu flora? Flora adalah alam tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga, baik tumbuhan yang ada di darat maupun tumbuhan yang ada di air. Dalam Kejadian 1 ayat 11, Tuhan Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir melalui ciptaannya, yaitu flora atau tumbuh-tumbuhan. Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diletakkan di Taman Eden yang disebut juga sebagai Taman Firdaus, artinya Taman Keindahan. Di dalamnya tumbuh berbagai macam pohon, buah, dan bunga yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Di tengah Taman Eden, Tuhan menumbuhkan dua pohon, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan juga mengalirkan 4 sungai agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Sungai-sungai itu antara lain Sungai Pison, yaitu sungai yang mengalir mengelilingi tanah Hawila, daerah yang kaya akan emas, damar bedolah, dan batu krisopras. Ada juga Sungai Gihon yang mengalir mengelilingi tanah Kus. Sungai Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan Sungai Efrat. Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 29, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buah yang berbiji sebagai makanan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 9 ayat 3, selain tumbuhan berbiji, Tuhan juga mengizinkan manusia memakan ciptaan Tuhan yang hidup dan bergerak, yaitu binatang. Sekarang, mari kita akan lihat manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Tumbuh-tumbuhan mempunyai manfaat sebagai sumber oksigen. Pada siang hari, tumbuhan mengeluarkan oksigen, yaitu udara segar yang dihirup oleh manusia dan binatang, tetapi pada malam hari tumbuhan akan menyerap oksigen. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sebagai sumber pangan atau sumber makanan seperti sawi, bayam, kentang, wortel, singkong, pepaya, pisang, dan lain-lain. Di samping itu juga berfungsi sebagai obat atau jamu dan bumbu, seperti kunyit, temulawak, kencur, lengkuas, dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan juga bisa digunakan untuk bahan bangunan dan kayu bakar, seperti pohon jati, pohon mahoni, dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk pembungkus makanan dan atap rumah, untuk hiasan atau dekorasi ruangan, sebagai sumber vitamin dan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, dan sisa tumbuhan yang membusuk bisa juga dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanah. Atas keanekaragaman tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan, kita patut bersyukur. Kita bisa bersyukur dengan cara menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan. Misalnya dengan cara menyirami secara teratur, memberi pupuk, membersihkan rumput liar, dan sebagainya.
Kita juga bisa memanfaatkan lahan atau tanah yang ada untuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melestarikan tumbuhan dengan cara penanaman pohon secara massal atau secara besar-besaran, memberikan bibit-bibit tanaman, dan mendirikan cagar alam untuk melindungi berbagai jenis tanaman agar tidak punah. Anak-anak, marilah kita menjaga keragaman flora yang sudah Tuhan ciptakan bagi manusia dengan penuh tanggung jawab. Kita bisa menanami lahan yang kosong dengan tumbuh-tumbuhan, agar lingkungan menjadi hijau, segar, dan indah karena tumbuhan yang kita tanam. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Salam sehat, Shalom.